Pernahkah Anda melihat seseorang yang hari ini bangkrut total, namun 2 tahun kemudian sudah membangun kerajaan bisnis baru? Banyak yang mengira itu karena warisan atau orang dalam, padahal ada kode rahasia yang mereka pegang teguh saat berada di titik nadir. Etnis Tionghoa memiliki filosofi bertahan hidup yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Mereka tidak takut miskin, tapi mereka takut menyerah pada nasib. Hari ini, kita akan membongkar tuntas strategi mental dan finansial yang membuat mereka seolah punya nyawa cadangan untuk bangkit dan menjadi kaya raya lebih cepat dari siapapun. Selamat datang di channel kami. Tempat Anda menemukan perspektif baru tentang kesuksesan dan ketangguhan mental. Strategi yang akan kita bahas bukan sekadar teori, melainkan praktik nyata yang telah teruji zaman. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, saya ingin mengajak Anda menjadi bagian dari komunitas positif ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten berkualitas. Silahkan klik tombol subscribe, berikan like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda selalu jadi yang pertama mendapatkan inspirasi untuk mengubah hidup Anda. Dalam budaya Tionghoa, ada konsep bernama Cien, yang berarti kesederhanaan atau hemat yang ekstrim. Saat berada di titik berendah, musuh terbesar bukanlah kemiskinan, melainkan gengsi. Mereka sadar bahwa ketika sedang jatuh, tidak ada gunanya menjaga penampilan di hadapan orang lain. Strategi pertama yang mereka lakukan adalah penghematan radikal. Mereka mampu membedah pengeluaran hingga ke akar-akarnya. Jika biasanya makan di restoran, mereka akan kembali memasak bubur di rumah. Bubur adalah simbol sejarah perjuangan, makanan yang murah namun mengenyangkan. Mereka rela menggunakan pakaian yang sama selama bertahun-tahun, asalkan setiap rupiah yang tersisa bisa dikumpulkan untuk modal. Mereka tidak merasa malu memulai kembali dari bawah, misalnya menjadi pedagang asongan atau kuli panggul, asalkan pekerjaan itu halal. Bagi mereka, kemiskinan adalah kondisi sementara, namun gaya hidup mewah saat tidak mampu adalah kebodohan permanen. Mereka memiliki daya tahan mental untuk hidup di bawah standar rata-rata orang selama bertahun-tahun, demi mengumpulkan amunisi finansial. Disiplin ini bukan karena mereka pelit, tetapi karena mereka sangat menghargai setiap tetes keringat. Setiap rupiah dianggap sebagai benih. Jika benih itu dimakan untuk gaya hidup, maka tidak akan ada hutan kekayaan di masa depan. Mereka menunda kesenangan, delayed gratification dengan sangat ketat, hingga bisnis mereka benar-benar stabil. Bagi orang Cina, dagang bukan sekedar mencari untung besar dalam sekali jalan, melainkan menjaga aliran uang agar terus berputar. Saat berada di titik terendah, mereka tidak akan menunggu lowongan kerja yang belum pasti. Mereka akan segera turun ke jalan untuk berdagang apapun. Prinsip utamanya adalah perputaran cepat, turnover. Mereka lebih suka untung Rp500 per perak, tapi barangnya laku 1.000 unit sehari, daripada untung 50.000, tapi hanya laku 1 unit sebulan. Kecepatan uang berputar adalah kunci untuk bertahan hidup. Mereka sangat teliti dalam menghitung margin. Bahkan saat modal hanya cukup untuk membeli 1 kardus air mineral, mereka akan menjualnya demi mendapatkan keuntungan kecil untuk membeli 2 kardus esok harinya. Selain itu, mereka sangat fleksibel dalam melihat peluang. Mereka tidak terikat pada satu jenis produk saja. Jika pasar sedang butuh sapu, mereka jual sapu. Jika pasar butuh makanan, mereka masak makanan. Mentalitas mereka bukan, saya ingin jadi direktur, melainkan, saya harus menghasilkan uang hari ini. Mereka adalah ahli dalam memotong rantai distribusi. Mereka berani mendatangi produsen langsung agar mendapat harga termurah. Mentalitas pedagang ini membuat mereka tidak pernah menganggur. Selama ada orang yang butuh sesuatu, di situ ada peluang bagi mereka untuk mengambil keuntungan. Inilah yang membuat mereka bangkit dengan cepat, karena mereka tidak menunggu sukses besar. Mereka menjemput sukses-sukses kecil setiap harinya. Di titik terendah, aset terpenting bukanlah uang di bank, melainkan kepercayaan atau guanxi.
Hubungan sosial dalam tradisi Tionghoa bukan sekedar pertemanan, tapi jaringan timbal balik yang sangat kuat. Saat seseorang jatuh bangkrut, reputasi masa lalu merekalah yang akan menyelamatkan mereka. Jika seorang pengusaha Tionghoa dikenal jujur, meskipun dia kehilangan semua hartanya, relasinya akan tetap memberikan bantuan. Bantuan ini bisa berupa barang yang boleh dibayar belakangan, konsinyasi, pinjaman modal tanpa bunga, atau sekedar informasi peluang bisnis. Mereka sangat menjaga kata-kata mereka. Bagi mereka, sekali Anda menipu orang dalam bisnis, selamanya pintu rezeki Anda akan tertutup di komunitas tersebut. Mereka juga sangat rajin menjalin silaturahmi, terutama dengan mereka yang sudah sukses. Bukan untuk mengemis, tapi untuk belajar dan mencari celah kerjasama. Mereka percaya bahwa di mana ada keramaian, di situ ada uang. Dalam jaringan ini, ada prinsip saling membantu. Hari ini saya bantu kamu, besok saat saya sulit, kamu bantu saya. Kekuatan kolektif inilah yang membuat individu-individu di dalamnya jarang sekali jatuh hingga ke dasar tanpa ada yang mengulurkan tangan. Namun, bantuan ini hanya diberikan kepada mereka yang terbukti rajin dan punya integritas. Itulah mengapa menjaga nama baik adalah strategi survival nomor 1 sebelum bicara soal teknik pemasaran atau manajemen. Salah satu alasan mengapa mereka cepat bangkit adalah karena mereka tidak kaku dengan identitas masa lalu. Jika sebelumnya mereka adalah bos pabrik besar yang kemudian bangkrut, mereka tidak akan sungkan untuk belajar cara jualan online dari anak muda. Inilah yang disebut mentalitas gelas kosong. Mereka sangat pragmatis. Saat dunia berubah ke arah digital, mereka tidak akan mengeluh bahwa zaman dulu lebih enak. Mereka akan segera mempelajari algoritma, mencari tahu platform mana yang paling laris, dan segera terjun ke sana. Mereka memiliki insting untuk selalu mengikuti arus air agar tidak tenggelam. Mereka adalah pembelajar yang haus akan informasi pasar. Mereka sering terlihat duduk di warung kopi hanya untuk mendengarkan apa yang sedang tren dan apa yang sedang dikeluhkan orang, karena keluhan adalah peluang bisnis. Ketangguhan mereka juga terlihat dari kecepatan mengambil keputusan. Mereka tidak menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merencanakan sesuatu yang belum pasti. Mereka lebih suka tes pasar kecil-kecilan. Jika gagal, segera ganti strategi. Jika berhasil, segera gaspol. Adaptasi ini sangat krusial saat berada di titik terendah, karena di titik tersebut, waktu adalah musuh. Anda tidak punya kemewahan untuk meragu. Keberanian untuk membuang metode lama yang sudah tidak relevan dan mengadopsi cara baru dengan cepat adalah mesin penggerak kebangkitan mereka. Mereka tidak jatuh cinta pada produk mereka. Mereka jatuh cinta pada hasil dan keberlangsungan hidup bisnisnya. Keajaiban kebangkitan orang Cina terletak pada bagaimana mereka mengelola keuntungan pertama setelah kebangkrutan. Banyak orang saat mulai punya uang lagi langsung membeli barang mewah untuk pamer. Orang Cina melakukan hal sebaliknya. Mereka melakukan reinvestasi agresif. Uang yang masuk tidak dianggap sebagai penghasilan, melainkan modal tambahan. Jika mereka untung 1 juta rupiah, mungkin hanya 100.000 rupiah yang digunakan untuk makan. Sisanya 900.000 rupiah dimasukkan kembali ke bisnis untuk menambah variasi barang atau memperluas jangkauan iklan. Mereka sangat paham tentang kekuatan bunga berbunga atau compounding interest. Bagi mereka, uang adalah karyawan yang harus bekerja 24 jam. Uang yang didiamkan di tabungan tanpa diputar dianggap sebagai pemborosan potensi. Selain itu, mereka sangat lihai dalam manajemen risiko melalui diversifikasi. Begitu satu unit bisnis kecil mulai stabil, mereka akan menyisihkan sedikit keuntungan untuk mencoba bidang lain. Tujuannya agar jika satu kaki bisnis goyah, kaki yang lain masih bisa menopang. Mereka juga sangat teliti dalam mencatat keuangan, bahkan untuk pengeluaran sekecil paku pun akan dicatat. Kedisiplinan finansial ini memastikan bahwa tidak ada kebocoran uang yang sia-sia. Mereka membangun fondasi yang sangat kuat di bawah tanah, aset dan perputaran modal, sebelum akhirnya membangun gedung tinggi, gaya hidup dan kemewahan. Inilah mengapa ketika mereka terlihat kaya, kekayaan itu biasanya sudah sangat solid, karena dibangun dari struktur reinvestasi yang berlapis-lapis.
Itulah tadi bedah tuntas mengenai strategi bertahan hidup dan bangkitnya etnis Tionghoa dari titik terendah. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil adalah bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa banyak modal yang Anda miliki, tetapi seberapa besar mentalitas baja dan disiplin yang Anda terapkan dalam hidup sehari-hari. Jangan pernah takut berada di titik terendah, karena dari sanalah Anda bisa membangun fondasi yang paling kuat tanpa gangguan gengsi. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu harga untuk menonton video ini. Saya berharap cerita dan strategi ini bisa menjadi bahan bakar bagi Anda yang saat ini sedang berjuang untuk bangkit. Ingat, hari ini mungkin sulit, besok mungkin lebih sulit, tapi lusa akan ada matahari yang cerah jika Anda tidak menyerah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan motivasi ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, saya sangat ingin berdiskusi dengan Anda. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya, tetap konsisten dan salam sukses.